Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1057 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Kesimpulan. Di sini ada cover story yang menampilkan Caesar Clown yang menciptakan gas beracun di area pertarungan anak-anak Vinsmoke melawan Katakuri dan Oven. Dengan gangguan dari Caesar, ada kemungkinan bahwa Reiju dan yang lain akan berhasil lolos. Selain itu, Caesar pun berpotensi ikut bersama Germa. Pasti akan sangat menarik bila Caesar bergabung dengan Germa, karena dia bisa berkolaborasi dengan Judge sebagai sesama ilmuwan untuk menciptakan banyak hal hebat. Masuk ke dalam cerita utama, terlihat ada puluhan warga Wano Kuni yang duduk di depan suatu panggung. Di atas panggung tersebut ada seorang guru dan juga seorang geisha yang sedang bermain samisen. Guru itu menceritakan tentang perjuangan keluarga Kozuki dan sekutu-sekutunya dalam membalaskan dendam kematian Kozuki Oden. Sang guru menceritakan kisah tersebut secara puitis sehingga para warga pun semangat dalam mendengarkan cerita dari sang guru itu. Dia bilang bahwa dia sebenarnya tidak memiliki bakat verbal yang hebat, tapi dia meminta orang-orang untuk memberinya kehormatan untuk menceritakan kisah itu. Kisah tersebut dimulai pada malam festival api. Setelah memperlihatkan sang guru yang bercerita, fokus berpindah ke lautan dekat pelabuhan Tokage. Momonosuke sedang berada dalam wujud naga, tapi bukannya terbang, dia malah berlari. Di atas Momonosuke ada Kinemon dan Yamato. Yamato mengatakan niatnya kepada Momonosuke, yang mana dia belum akan pergi bersama Luffy dan yang lain. Dia sudah bilang kepada Luffy dan kawan-kawan bahwa dia akan memulai perjalanan dengan mengelilingi Wano Kuni terlebih dahulu, seperti Kozuki Oden. Yamato yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar ingin mengikuti jalan yang sama dengan Oden, hingga suatu saat nanti barulah dia akan pergi ke lautan. Momonosuke terkejut ketika mendengar bahwa Yamato tidak jadi pergi bersama dengan Luffy. Selain itu, Momonosuke juga marah karena Luffy dan Yamato sudah berbicara banyak sebelum pergi. Tapi dengan Momonosuke dan Kinemon, Luffy malah tidak mengucapkan selamat tinggal. Momonosuke merasa bahwa Luffy telah memperlakukan dirinya seperti orang bodoh dan dia pun bertanya-tanya mengapa Luffy berniat meninggalkan Wano Kuni tanpa pamit kepadanya. Dalam perjalanan menuju ke tempat di mana Luffy berada, Momonosuke mengingat berbagai hal yang telah dia lewati setelah kematian Kozuki Oden. Mulai dari saat dia pertama kali bertemu dengan Luffy, beraliansi dengan bajak laut topi jerami, diculik oleh Kanjuro, memperkenalkan dirinya di hadapan Kaido, hingga saat di mana Luffy meminta Momonosuke untuk menghentikan Pulau Onigashima. Kejadian-kejadian tersebut tentu tidak akan pernah dilupakan oleh Momonosuke. Setelah mengingat semua itu, Momonosuke mulai bertanya, apakah Luffy punya hati? Sebab setelah begitu banyak kenangan terlewati, bisa-bisanya Luffy tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Momonosuke. Momonosuke pun berkata bahwa Luffy ternyata pria yang kejam. Kinemon juga sangat marah dan ingin mendapatkan penjelasan mengapa bajak laut topi jerami tidak pamit kepada Momonosuke. Namun, Yamato bilang kepada Momonosuke dan Kinemon bahwa mereka tidak perlu terlalu marah. Momonosuke merespon dengan bilang bahwa Luffy telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Momonosuke berniat memukul dan menggigit Luffy saat mereka bertemu nanti. Setelah itu, fokus cerita beralih ke pelabuhan Tokage. Di sana, kapal Luffy, Kid, dan Law telah siap untuk segera berangkat. Law memberitahu bahwa jika nanti mereka bertemu kembali, maka mereka akan menjadi musuh. Dengan santai, Luffy berkata itu tidak masalah. Chopper mengucapkan salam perpisahan kepada Law, tapi dengan dingin, Law meminta Chopper untuk diam. Sebelum mereka pergi, Momonosuke tiba dan berubah ke wujud manusia.
Momonosuke pun mencoba untuk menyerang Luffy. Setelah itu, Kinemon menghunuskan pedang dan meminta penjelasan mengapa mereka tidak pamit. Luffy hanya bilang tidak apa-apa karena sekarang mereka telah bertemu dan berbicara. Momonosuke pun mulai terharu dan menangis karena sebenarnya dia tidak ingin berpisah dengan bajak laut topi jerami. Luffy pun memberikan hadiah kepada Momonosuke berupa bendera bajak laut topi jerami. Luffy ingin agar Momonosuke meletakkan bendera tersebut di suatu tempat di Wano Kuni. Jika pada masa depan ada musuh yang datang ke Wano Kuni, maka Luffy ingin mereka melihat bendera bajak laut topi jerami agar mereka tahu bahwa jika mengusik Wano Kuni sama saja dengan mencari masalah dengan Luffy. Itu artinya Wano Kuni akan berada di bawah perlindungan Yonkou Luffy. Luffy juga menegaskan bahwa dia akan kembali ke sana lagi jika Momonosuke, Kinemon, dan Yamato berniat untuk menjadi bajak laut. Kembalinya Luffy ke Wano Kuni sepertinya adalah saat menjelang perang akhir nanti, ketika Luffy bersiap akan berperang melawan pemerintah dunia. Kembalinya Luffy ke Wano Kuni memiliki beberapa tujuan. Selain menjemput Momo, Kinemon, dan Yamato, dia juga akan mengambil senjata kuno Pluton. Menjelang perang akhir nanti, Momonosuke pasti sudah akan membuka negeri Wano, sehingga Pluton pun bisa dikeluarkan dari Wano Kuni. Dengan begitu, senjata kuno Pluton pun siap digunakan oleh bajak laut topi jerami. Bajak laut topi jerami tentu tidak akan kembali ke Wano hanya dengan satu kapal saja, melainkan berbondong-bondong bersama para aliansinya, termasuk Shirahoshi yang merupakan senjata kuno Poseidon. Dengan begitu, dua senjata kuno pun sudah ada di tangan Luffy. Hanya tinggal Uranus saja yang masih belum diketahui. Kembali ke dalam cerita, bajak laut topi jerami pun pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Di lautan, Nami meminta mereka untuk pergi ke Hakumai supaya mereka dapat memakai pelabuhan yang bisa menurunkan kapal tanpa perlu menuruni air terjun. Itu adalah cara aman untuk keluar dari Wano Kuni, tapi mereka malah diejek oleh Kid karena mencari cara aman. Pada akhirnya, bajak laut topi jerami, bajak laut Kid, dan bajak laut Hati semuanya keluar dengan cara yang tidak aman, yaitu melalui air terjun. Setelah itu, diperlihatkan sang guru yang tadi bercerita masih melanjutkan kisah yang dia bawakan. Kisah tentang kejatuhan Orochi dan Kaido diganti dengan kejayaan keluarga Kozuki. Pada saat guru itu bercerita, terlihat beberapa panel yang menampilkan Pulau Onigashima. Pada akhir chapter, babak ketiga arc Wano Kuni pun telah ditutup. Dengan ditutupnya babak ketiga, maka arc Wano Kuni pun telah berakhir. Setelah ini, mungkin akan ada beberapa chapter transisi antara arc Wano Kuni dan arc selanjutnya. 3 pulau yang kemungkinan menjadi arc selanjutnya adalah Vira, Elbaf, dan Beehive. Karena ketiga pulau tersebut adalah tempat yang kemungkinan besar menjadi lokasi Road Poneglyph terakhir. Bajak laut topi jerami, bajak laut Kid, dan bajak laut Hati telah memilih rute yang berbeda sehingga mereka akan pergi ke 3 pulau yang admin sebutkan tadi. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1057. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.